Halo ikan lovers, kali ini kita akan membahas lagi ikan hias yaitu Black Tetra guys. Ikan hias masih menjadi primadona bagi pecinta ikan hias, terutama di Indonesia. Tak jarang banyak orang rela membeli ikan hias walaupun harganya mahal. Tambah lagi, ikan hias di Indonesia tergolong masih sedikit yang bisa membudidayakannya. Banyak ikan hias yang bisa dibudidayakan di Indonesia, salah satunya yaitu ikan hias Black Tetra. Sebelum lanjut, klik subscribe dan nyalakan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan informasi. Black Tetra memiliki bentuk badan yang berbeda dari keluarga tetra lainnya. Namun, disitulah yang membuat disukai beberapa pecinta ikan hias air tawar. Black Tetra bisa tumbuh hingga mencapai 6 cm. Bagi para pemula ikan hias air tawar bisa mencobanya memelihara ikan ini, karena daya tahannya lebih kuat dibandingkan dengan ikan tetra lainnya. Suhu yang disukai ikan Black Tetra adalah 20 derajat Celcius sampai 26 derajat Celcius. Dengan akuarium yang agak besar, ikan Black Tetra akan terlihat lebih indah berenang mengelilingi sisi-sisi akuarium atau aquascape. Cara morfologi badan ikan hias Black Tetra berupa garis-garis yang berjumlah 3 buah pada setiap sisi. Sementara warna punggung hijau zaitun dengan perut putih keperakan. Selain itu, ikan ini mudah berkembang biak sekalipun pada air yang tidak mengalir sama sekali. Mulai matang kelamin pada ukuran 3,75 cm. Pertumbuhan maksimal badannya bisa mencapai 7,5 cm. Meskipun potensi produksinya cukup tinggi, tetapi hasilnya kadang-kadang tidak memuaskan. Karena induk suka memakan telurnya sendiri, terutama bila induk terlambat dipindahkan. Black Tetra dikenal sebagai perenang aktif, memiliki sifat agresif dan sering mengganggu ikan lain, terutama ikan yang berukuran lebih kecil. Oleh karena itu, Black Tetra sebaiknya ditempatkan pada akuarium yang berukuran besar, dan ikan lainnya yang dipelihara bersamaan sebaiknya berukuran seimbang. Pemeliharaan induk. Induk yang siap dipijahkan berukuran panjang minimum 3,75 cm. Ikan jantan tubuhnya sedikit panjang dan langsing dibandingkan ikan betina yang bertumbuh pendek dan agak besar. Ikan betina yang siap matang kelamin dan siap kawin perutnya agak sedikit buncit atau gendut. Pemijahan induk. Sebelum dipijahkan, induk sebaiknya diberokkan atau dipuasakan selama 1 hari. Jantan dan betina dipisahkan tanpa diberi pakan selama sehari semalam. Adapun akuarium pemijahan diisi air setinggi 20 cm, kemudian diberi hidrilla hingga memenuhi 75-90% bagian luas akuarium. Jumlah induk yang dapat dikawinkan pada setiap akuarium adalah 5 pasang yang terdiri dari 5 ekor jantan dan 5 ekor betina untuk menggunakan perbandingan jantan dan betina. Pemijahan dilakukan dengan akuarium 40 cm x 20 cm dengan tinggi 20 cm atau 30 cm x 25 cm x 25 cm. Alat penempel telur digunakan hidrilla ataupun ceratophyllum. Sementara itu, air media pemijahan mempunyai pH sedikit asam. Suhu dengan 25 derajat Celcius sampai dengan 27 derajat Celcius.
Proses pemijahan umumnya berlangsung selama 2 hari. Setelah terjadi pemijahan dan telur telah keluar, sebaiknya induk dipindahkan ke tempat pemeliharaan induk agar telur tetap aman dari gangguan induk yang suka memakan telur-telurnya. Telur akan menetas dalam waktu 50 jam. Hingga berumur 30 hari, benih belum perlu diberi pakan karena masih ada kuning telur dalam tubuhnya. Setelah hari keempat, benih diberi infusoria atau rotifera. Pemeliharaan larva dilakukan dalam bak semen ukuran 2 meter x 2 meter atau 2 meter x 3 meter. Penyediaan pakan hidup dapat melalui pemupukan di dalam bak pendederan atau disuplai dari bak lain. Yang penting pada waktu larva ditanam atau sebelum ditebar di dalam bak pendederan, pakan harus sudah ada tersedia cukup selama 2 minggu pemeliharaan. Dalam minggu pertama, benih diberi infusoria atau rotifera. Ketika benih semakin besar diganti dengan kutu air yang disaring. Selanjutnya, kutu air yang besar sampai akhirnya diberi cacing sutra sampai pemeliharaan tahap pertama berakhir. Setelah itu, ikan terus-menerus diberi pakan cacing sutra hingga sampai ikan mampu makan pakan buatan sesuai dengan bukaan mulutnya, atau ikan tetra ini mampu bisa makan pakan buatan atau pelet. Ya, begitulah guys cara budidaya atau cara pengembangbiakan ikan black tetra. Gimana? Kalian tertarik tidak memelihara ikan ini? Jika tertarik, klik di komentar. Dan jika kalian tidak setuju dengan video ini, kalian ketik di komentar dan beri saran pada channel ini agar channel ini semakin berkembang. Sampai jumpa dan see you again.